Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini saya ingin memperkenalkan kalian speaker 3-way baru dari Venom, yaitu tipe VL6.3. Ini adalah speaker yang masuk ke dalam jajaran Illuminator dari Venom. Seperti kita tahu sendiri, salah satu speaker 3-way yang paling populer dari Venom adalah tipe Black. Dan ini adalah speaker yang berada di atasnya tipe Black. Kalau kalian lihat, kita sudah dipersiapkan dengan paket-paket yang cukup lengkap. Jadi kita akan membicarakan mengenai keunggulan speaker Venom 3-way Illuminator 6.3 ini. Di papan tulis sudah kita siapkan keunggulannya seperti apa, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai speaker VL6.3 ini, saya ingin memberitahu dulu kepada para umat audio sekalian mengenai perbedaan fundamental antara speaker 2-way dan speaker 3-way. Di sebelah kiri saya ini ada speaker 2-way tipe VIN 6E. Jadi kalau kalian lihat, speaker 2-way itu hanya menyediakan dua buah driver saja, yaitu tweeter untuk frekuensi tinggi dan woofer untuk vokal dan kick bass-nya. Tentu saja, bedanya di sini adalah jumlah. Kalau kita lihat di sebelah kanan, speaker 3-way itu menawarkan 3 buah speaker dalam paketnya, yaitu dia dilengkapi dengan woofer, mid-range, ini adalah speaker buat vokal, dan juga tweeter tentunya untuk frekuensi tinggi. Di sini yang kita harus bedakan adalah bagaimana cara kedua tipe speaker ini melakukan produksi suaranya. Kalau yang sini, dia itu udah pasti vokalnya akan lebih baik karena dia punya speaker yang dedicated untuk menciptakan suara vokalnya sendiri, yaitu speaker mid-range. Tentu saja ini adalah end goal dari hasil modifikasi yang ingin kita dapatkan untuk mencapai hasil maksimal. Speaker 2-way bisa jadi pilihan karena dia juga bisa mendapatkan hasil suara yang bagus, tetapi dengan tempat penempatan yang lebih ringkas, bisa ditaruh di tempat standar. Kalau speaker 3-way, para umat audio harus perhatikan, dia itu membutuhkan space untuk menaruh speakernya dengan baik dan benar. Tentunya biasanya kita menaruhnya di pilar A dari mobil yang akan kita gunakan untuk upgrade audio sistem 3-way ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh speaker 6.3 dari Illuminator ini. Keunggulan yang paling pertama adalah harga. Kalau kita lihat harga sistem speaker 3-way itu kan cukup tinggi tentunya, karena dia juga dilengkapi dengan speaker dengan jumlah yang lebih banyak. Ini logikanya aja. Jadi kalau kita lihat harga yang ditawarkan oleh Venom itu tidak mahal-mahal banget. Dia itu hanya Rp4.500.000 saja. Dengan kualitas yang ditawarkan oleh speaker ini, tentunya kita sangat mengharapkan harga 4,5 juta ini adalah harga yang sangat pantas. Ini bisa kita ceritakan di kelebihan-kelebihan yang nanti ada di bawahnya. Tetapi yang paling pasti dan harus menjadi perhatian para umat audio adalah harganya itu di bawah 5 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua dari keunggulan yang ditawarkan oleh speaker VL6.3 ini, yaitu kualitas rancangan untuk handling tenaga lebih baik. Ini sangat kita harapkan untuk speaker keluaran dari Venom. Biasanya orang-orang yang fanatik dengan merek Venom itu suka sekali mendengarkan lagu dengan volume suara yang cukup kuat. Jadi kita butuh speaker yang mampu menghandle tenaga yang lebih baik. Ini kita bisa lihat dari segi rancangannya. Yang saya sangat suka dari rancangan baru dari si VL6.3 ini adalah dia itu peduli untuk menambahkan lubang-lubang ventilasi yang mampu mendinginkan voice coil dengan lebih baik. Ini artinya kalau kita itu memberikan tenaga yang lebih besar kepada si speaker, tentunya voice coil juga akan bekerja lebih kuat. Karena sistem elektronik itu pasti ada panas yang harus dibuang setelah penciptaan energi, dia itu tentunya akan membebani struktur. Jadi, desain seperti ini dengan lubang ventilasi mampu melepaskan panas dengan lebih baik. Kemudian kita melihat bahwa desain yang sama juga diusung oleh si mid-range dari si VL6.3 ini. Dia itu juga dilengkapi dengan ventilasi. Ini adalah desain yang sangat menarik dan juga sangat cantik tentunya, dengan bagian belakang metal yang menurut kami digunakan untuk menyebarkan panas dengan lebih efisien.
Ini juga berarti midrange-nya bisa digunakan untuk handle tenaga yang lebih baik. Dari segi tweeter, saya sangat menyukai ukuran tweeter yang satu ini karena dia memiliki voice coil dengan ukuran 28 mm, jauh lebih besar dibandingkan tweeternya si Black yang cuma 18 mm yang kecil. Jadi dia juga mampu untuk diberikan tenaga yang lebih kuat. Ini harus kita perhatikan dari si speaker yang satu ini. Jadi kemampuannya untuk menghandle tenaga yang lebih besar itu adalah salah satu yang ditawarkan dalam keunggulannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam keunggulan berikut yang ditawarkan oleh speaker VL6.3 ini, yaitu peningkatan mutu dari segi materialnya. Ya, tentunya ini sangat penting sekali karena material yang bagus itu akan juga mampu menciptakan suara yang sangat bagus. Dari sini kita lihat, saya sangat suka pertama dari segi material casingnya. Dia itu adalah casted aluminium, dan juga dia memiliki kerangka yang tentunya bisa menjaga rigiditas dengan lebih baik, dan kemudian tentunya bagian konus yang merupakan material polipropylene. Jadi material ini selain water resistant, dia juga sangat tangguh, dan juga memang lihat dari segi desainnya sih, ini memang diciptakan untuk menghadirkan power handling yang lebih baik. Jadi dia mampu menghandle tenaga untuk menciptakan suara yang lebih kuat. Kemudian material yang sama juga bisa kita lihat pada bagian midrange-nya. Dia itu juga casted aluminium buat basketnya, dan juga material dari konusnya itu polipropylene juga. Ini dia memang dirancang untuk bisa digempur. Tentunya dari segi si tweeter, saya sangat suka kalau dia itu bahannya itu full metal semua, dan ini dia juga ada dilengkapi dengan ring yang bisa menjepit supaya kita mampu meletakkan tweeter ini tanpa bergerak-gerak. Dan kadang-kadang itu kalau tweeter dipasangnya dengan tidak baik bisa jadi copot di tengah jalan, itu jangan sampai terjadi. Kemudian lanjut kepada passive crossover yang dimiliki oleh si VL6.3 ini. Dari segi passive crossover sendiri, dia itu memiliki open design, di mana dia itu memang dirancang supaya panas yang dihasilkan oleh si crossover pasif ini juga bisa dilepas dengan lebih cepat. Ya, ini kan komponen elektronik yang gunanya untuk memberikan hambatan-hambatan supaya dia itu bisa melakukan bandpass untuk si midrange dan si woofer supaya dia bekerja di frekuensinya masing-masing. Dan semua ini memberikan andil untuk menciptakan panasnya sendiri. Jadi dengan open design seperti ini sebetulnya ada keunggulannya juga supaya dia itu bisa memang diciptakan untuk melakukan tugasnya, yaitu menghandle tenaga yang lebih kuat. Sekarang kita masuk ke dalam masalah tenaga atau power handling. Perlu diperhatikan oleh para umat audio sekalian bahwa nilai angka watt yang tertera pada amplifier dan nilai watt yang tertera pada speaker itu berbeda pemahamannya. Kalau yang tertera di ampli itu adalah berapa besar tenaga yang bisa dikeluarkan oleh si amplifier itu sendiri. Kalau pada speaker adalah berapa besar tenaga yang mampu dihandle oleh sistem speaker itu sendiri. Kalau dari buku spesifikasinya untuk VL6.3 ini adalah 70 watt RMS dan 130 watt secara dynamic. Jadi kita harus lihat, kalau kalian itu menggunakan power amplifier yang 40 watt, apakah saya masih bisa mendapatkan suara dari sistem speaker ini? Ya, masih bisa. Orang dalam spesifikasinya itu adalah tertulis di sini sensitivity-nya adalah 91 dB. Itu diukur dari jarak 1 meter dengan menggunakan kekuatan 1 watt. Jadi kalian itu bisa lihat di sini, kalau kita kasih dia 70 watt, dia itu mampu menciptakan suara yang sangat kencang sekali. Tapi sangat tidak disarankan untuk memberikan tenaga di atas 130 watt secara dynamic. Jadi kalian bisa lihat power handlingnya, si speaker ini itu sangat bagus sekali untuk menghandle tenaga yang sangat tinggi. Karena kalau kalian lihat, ada banyak jenis amplifier yang menawarkan kekuatannya dengan bahasa marketing. 1300 watt, 2600 watt, itu adalah
Peak Output Music Power atau PMPO. Mohon jangan terintimidasi oleh nilai angka yang sangat besar sekali itu, karena itu adalah tidak real. Itu adalah peak music power. Jadi kalau kita mau melihat dari segi si speaker, yang kita lihat adalah RMS dan dynamic power handlingnya. Tentunya pada barang-barang ditawarkan, kalau memang ada kejanggalan, Poison wajib melaporkan kejanggalan yang dimiliki oleh barang tersebut. Untung saja, ini hanya masalah perbedaan antara gambar yang terdapat pada sampul kotak dan barang yang terdapat di dalamnya. Kalau kalian lihat gambarnya di sini, dia itu ada grill speakernya. Tetapi kemarin, waktu kita buka kotaknya, grill speakernya itu tidak tersedia di dalamnya. Kita sudah konfirmasi sama pihak Venom, katanya grillnya itu sebenarnya ada, cuman ada shipment yang beda pada saat nanti dia datangnya si speaker paket ini dengan si grillnya itu sendiri. Kita tidak tanya kenapa lebih lanjut, tetapi kalau para umat audio mau setelah membeli speaker si VL6.3 ini, kalian bisa tanya ke Venom untuk mendapatkan grillnya. Kemudian saya itu agak kurang suka dengan manualnya. Ya, ini untuk manual ini sangat tipis sekali. Di sini hanya tertera bagaimana cara kita instalasi speaker. Untungnya di sini ada terdapat ukuran dari dimensi speaker-speaker itu sendiri, baik woofer, midrange, dan tweeternya. Dan yang paling penting adalah di sini adalah spesifikasi yang disediakan dengan informasi yang lebih dari cukup untuk kita mendapatkan pengetahuan mengenai kemampuan dari si speaker ini sendiri. Patut juga menjadi perhatian buat kita semua adalah untuk memperhatikan bahwa impedansi midwoofer dan midrange adalah 3 ohm. Jadi midwoofer ini dan si midrange-nya dia itu memiliki impedansi 3 ohm. Ini berguna supaya kalian bisa mencocokkan amplifier mana yang bisa kalian maksimalkan untuk menggunakan si VL6.3 ini. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam aplikasi untuk menggunakan speaker VL ini. Kita lihat di sini saya sudah menyediakan 2 buah diagram di mana kita itu akan membedakan kedua sistemnya antara sistem pasif dan sistem aktif. Kalau kita lihat dengan sistem pasif di sini, kita membutuhkan amplifier yang akan memberikan tenaga kepada si speaker itu sendiri. Contohnya misalnya adalah contohnya adalah amplifier 4 channel dari Diablo ini. Jadi kita bisa memanfaatkan amplifier ini, channel 1 dan 2-nya untuk masuk ke dalam passive crossover. Kemudian dari passive crossover ini, dia itu memiliki tugas untuk memisahkan frekuensi sesuai dengan tipe dari speaker-speaker yang digunakan tadi. Ada woofer, ada midrange, dan ada tweeter. Masuk ke dalam masing-masing speaker supaya kita itu bisa mendapatkan sistem pemasangan yang lebih simpel. Jadi para umat audio, kalau yang mau sistem sederhana tapi sudah pakai 3-way, pakai saja amplifier 4 channel seperti ini. Kemudian channel 1-2-nya untuk memberikan tenaga pada speaker depan yang sudah sistem 3-way seperti si VL6.3 ini, dan channel 3-4-nya itu di bridge untuk memberikan tenaga kepada sebuah subwoofer 10 atau 12 inci. Ini adalah sistem yang paling sederhana dan tanpa DSP. Kalau kalian lihat pemasangan zaman dulu itu seperti ini semua sudah sangat cukup memuaskan. Sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi kedua, yaitu sistem aplikasi aktif. Jadi di sini kita lihat kita itu menggunakan jalur amplifier masing-masing untuk setiap driver yang ada pada sistem 3-way VL6.3 ini. Kalau kita lihat di sini adalah perbedaan utamanya, kita tidak lagi menggunakan passive crossover. Jadi yang menghandle passive crossover itu seperti zaman sekarang adalah prosesor dengan built-in power. Jadi kalau kita lihat di sini, para umat audio harus paham bahwa yang namanya sistem aktif dan sistem pasif itu bedanya ada di crossover yang digunakan dalam sistem itu sendiri. Saya sudah menjelaskan di video yang sebelumnya, bisa para umat audio lihat semua. Kita melanjutkan ke sini dengan menggunakan DSP yang memiliki channel yang cukup untuk memberikan tenaga ke masing-masing speaker. Kita bisa menentukan konfigurasi apa yang kita bisa gunakan. Jadi, intinya kita melihat di sini ada pilihan VPR 46 MK3 dan VPR 2.8. Keduanya memiliki jumlah channel aktif yang berbeda.
Jadi yang di sini adalah 8 channel amplifier built-in, yang ini adalah 6 channel amplifier built-in. Jadi kita bisa mencocokkan situasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kendaraan. Kalau mobil kalian ingin speaker belakangnya juga tersentuh oleh DSP, pakai 2.8. Kalau kalian itu menggunakan 4.6, ada 2 cara, yaitu full 6 channelnya untuk menjalankan speaker 3-way ini, atau kita masih menggunakan sistem hybrid di mana kita juga menggunakan passive crossover supaya bisa menggabungkan satu channel untuk mid-range dan tweeternya. Jadi woofernya itu menggunakan channel 56 yang ada pada 46 MK3 ini. Ini sangat penting untuk diperhatikan karena aplikasinya berbeda. Tetapi yang paling cocok sebetulnya dari segi biaya kalau kita menggunakan si VPR 2.8 ini untuk sistem aktif si VL 3.6 ini. Jadi para umat audio sekalian, sudah kami jelaskan kalau si VL6.3 yang masuk ke dalam jajaran Illuminator ini memiliki banyak keunggulan dan juga tentunya harga yang sangat terjangkau, hanya 4.500.000. Dan kalau kalian ini menggunakan jaringan aplikasi yang masih menggunakan crossover pasif, sistem sederhana dengan menggunakan ampli 4 channel misalnya, atau bahkan sistem aktif di mana masing-masing driver dia itu mendapatkan jalurnya sendiri, dan kita bisa menentukan crossover secara aktif, kalian bisa menentukan sendiri pilihannya yang mana, mau yang pasif, mau yang aktif, sesuai dengan budget dan juga tentunya sesuai dengan hasil suara akhirnya nantinya. Yang pakai DSP jelas lebih bagus. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Fosun Channel.